Tragedi Kali Bekasi. 7 remaja ditemukan tewas mengapung di Kali Bekasi Minggu 22 September 2024. Mereka adalah remaja yang sempat berkumpul di bedeng dekat kali lalu dibubarkan polisi. Proses pembubaran ini disebut jadi sebab 7 remaja tewas. Apa yang terjadi? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Pas terjun ke kali membenar itu orang. Memang mereka menceburkan diri ke sungai, takutkan adanya patroli yang lewat. Negurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Tolonglah pihak Polda, kepolisian harus benar-benar terbuka lah apa yang terjadi di situ. Ada kecurigaan dari ibu? Pasti ada. Jadi waktu itu di mana Pak? Di situ? Itu udah ada 3-4 orang lah di situ kan. Itu memang saya lihat keadaan nggak sadar. Kalau orang jatuh misal di situ tuh Pak ya, itu kemungkinan akan dibawa arus dan di pusaran situ Pak? Dia jatuh cuma satu blok, kemungkinan enggak. Ini kan yang saya tahu dia menjatuhkan diri, pengen lari. Nah, kemungkinan begitu lari salah ngambil jalur kali dia. Jadi itu yang bikin mereka ke bawah? Mereka ke bawah itu. Itu setelah kalian di situ 50 orang, ada yang lain datang lagi nggak? Ada orang kedua datang. Kenal dengan yang baru datang ini? Nggak kenal. Dia datang bawa sajam. Ada yang minta tolong, suara tolong. Itu polisinya langsung bilang, woi mati itu, kayak gitu. Minggu 22 September 2024 pagi, saudara, warga dihebohkan dengan ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi. Tangannya itu kan kelihatan gitu kan. Mungkin saya penasaran itu apa gitu kan. Pas agak mendekat ke kali, makin jelas kayak itu muka tangan orang dan wajah orang gitu kan. Penemuan ini sontak membuat heboh. Warga pun datang melihat proses evakuasi. Berbagai pertanyaan muncul terkait korban. 7 jenazah tidaklah sedikit. Polisi menyebut mereka adalah remaja yang pada malam sebelumnya kabur dari kejaran polisi yang hendak membubarkan aksi tawuran. Menurut polisi, saudara, para remaja ini berkumpul di sebuah bedeng dekat Kali Bekasi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3 pagi. Mereka berjumlah 60 orang dan mengendarai 30 sepeda motor. Para remaja ini disebut hendak melakukan tawuran dan sempat mengajak pihak lain melalui live streaming di media sosial. Atas informasi inilah, polisi lalu menuju lokasi untuk membubarkan para remaja demi mencegah terjadinya tawuran. Mengetahui kedatangan polisi, mereka panik lalu lari ke berbagai arah. Sebagian dari para remaja ini disebut terjun ke kali. Ada yang selamat, ada juga yang wafat. 7 remaja diantaranya hanyut dan meninggal dunia. Menurut keterangan polisi, sebelum para remaja ini kabur, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan. Ini yang disebut jadi sebab para remaja panik dan berlarian. Hal itu terjadi untuk membubarkan. Untuk membubarkan, berarti memang ada ya Pak ya? Ada beberapa hal yang dinilai janggal oleh publik terkait dengan kematian 7 remaja di Kali Bekasi. Pertama, soal motif. Hingga saat ini belum ada motif yang jelas, saudara, terkait dengan apa yang jadi sebab para remaja ini menceburkan diri ke kali. Polisi masih terus lakukan penyelidikan
dugaan sementara mereka berusaha untuk kabur menghindari kejaran polisi. Hal lainnya saudara adalah soal alasan para remaja ini berkumpul di bedeng dekat Kali Bekasi. Ada berbagai spekulasi terkait dengan alasan mereka berkumpul di sana. Ada yang menyebut untuk perayaan ulang tahun, ada juga yang mengatakan mereka mengonsumsi alkohol, dan juga polisi menyebut mereka hendak tawuran. Ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun saudara, dari pihak keluarga membantah mereka akan melakukan tawuran. Polisi telah amankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam, ponsel, dan juga 30 sepeda motor. Namun tak ada jejak bekas minuman beralkohol di sana. 9 polisi juga diperiksa Propam untuk menggali lebih jauh. Adakah kesalahan prosedur dalam pembubaran dugaan rencana tawuran yang sebabkan 7 remaja tewas? Belum ada rilis resmi terkait hasil pemeriksaan. Namun, ke-9 polisi itu telah kembali bertugas. Tugas patroli perintis yang dilakukan di depanan, kemudian ada 6 warga yang ada di sekitar TKP yang dilakukan pendalaman juga oleh di Propam Polda Metro Jaya. 9 anggota itu sudah berdinas kembali, Pak? Sudah, setelah dilakukan pemeriksaan, nanti begitu. Saat ini saudara, polisi sudah berhasil mengidentifikasi ke-7 jenazah dan mereka sudah dipulangkan ke pihak keluarga. Namun sampai dengan saat ini masih menunggu apa hasil otopsi pada ke-7 jenazah ini. Informasi sementara yang disampaikan oleh Rumah Sakit Polri bahwa dari pemeriksaan luar itu tidak terdapat luka luar ataupun patah pada tubuh ke-7 jenazah ini. Jadi kami jelaskan kembali bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti adanya luka-luka ataupun patah. Demikian. Ya. Penanganan terhadap kasus ini saudara diharapkan bisa sebijak mungkin karena melibatkan ada banyak anak-anak yang masih berusia di bawah umur yang tentu masih memiliki masa depan yang panjang. Ini juga harusnya bisa menjadi perhatian kita semua, tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada kepolisian, tapi juga bagaimana peran lingkungan, sekolah, dan juga utamanya adalah orang tua untuk menjaga anak-anak agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung sampai dengan dini hari seperti yang terjadi pada ke-60 anak yang berkumpul di bedeng di dekat Kali Bekasi ini. Ya, karena bagaimanapun juga anak-anak yang melakukan tawuran ini kan juga korban ya, korban dari pengasuhan yang salah, korban dari sistem pemerintahan yang salah. Yang harus dilakukan kepolisian adalah mengungkap apa motifnya, apakah ini karena kejahatan terencana atau warisan kebencian, atau memang ini ada konflik-konflik tertentu yang membuat mereka menjadi melakukan tawuran. Apa saudara yang terjadi pada Sabtu dini hari pukul 3? Benarkah ada keramaian, ada ribut-ribut sejumlah remaja yang berencana akan tawuran ini? Sebenarnya saya tepatnya saat ini berada di TKP saudara, di dekat Kali Bekasi. Lokasinya tepat ada di seberang sana. Saya akan susuri mulai dari lokasi jenazah ditemukan, termasuk juga akan mencoba untuk menggali sejumlah informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga penemuan jenazah pada hari Minggu. Tapi sebelum saya menyusuri wilayah ini saudara, saya akan bertemu terlebih dahulu dengan keluarga dari salah satu korban yang tewas pada Sabtu dini hari yang ditemukan jenazahnya pada Minggu pagi. Ikuti saya. Saudara, saya sudah bersama dengan kedua orang tua dari Vino Satria. Satriani. Baik, Pak Maulana dan Ibu Malinda. Saya berterima kasih sekali sudah berkenan untuk saya wawancarai, dan tentu saya menyampaikan duka cita yang luar biasa atas kehilangan Bapak dengan Ibu. Ini putra pertama ya? Iya. Mohon maaf harus mengulik mundur sedikit Ibu. Pada hari Jumat itu Vino pamit ke Ibu dan Bapak? Pamit. Apa yang disampaikan waktu itu? Izinnya mau ke rumah neneknya. Mau ke rumah neneknya? Daerah Jakarta Cakung. Sekalian mau jemput Sanu temannya untuk merayakan ulang tahun. Memberitahu kemana begitu, di mana mau dirayakan ulang tahunnya waktu itu?
Kalau masalah tempat dia nggak memberitahu. Cuma minta uang saja. Minta uang aja. Minta uang, Mak, minta uang. Abang mau bikin acara ulang tahun abang. Kenapa nggak di rumah aja, Bang? Sama teman-teman abang lah, kan abang udah gede. Dia bilang gitu. Oh yaudah, hati-hati Bang, saya bilang. Terus kemudian kan tidak pulang ini sampai Sabtu. Iya. Iya. Ibu sempat menelpon atau sepanjang malam itu sudah lewat tengah malam tidak datang, sempat menelpon. Terus kita Terus telepon. Bang pulang. Iya, iya Bas, iya dong, iya. Oh, sempat balas. Iya. Jam berapa itu? Telepon. Jam 2-an Jam lah. 2-an. Pas ditelepon nggak diangkat. Saya telepon lagi subuh udah nggak Udah nggak aktif. Iya. Pada saat hari Sabtu tidak pulang, Ibu sama Bapak sempat mencari. Saya ke IG-nya, Maya. IG. Saya kan, Teman-temannya. saya megang IG-nya dia sama Facebook-nya dia, sengaja saya sadap kan. Saya nyari informasi situ, saya bikin status di IG sama Facebook-nya dia. Siapapun yang barangkali menemukan Vino atau melihat Vino bawa pulang, nanti bakal dikasih imbalan. Datanglah temannya. Datang temannya, ayah Vino ada di Polsek Kemang. Tidak bilang dalam kondisi seperti apa? Tidak. Kalau dikatakan akan tawuran atau dikatakan minum-minuman keras pada waktu itu, saya ingin mengulik kesehariannya Vino seperti apa sih, Bu? Vino setiap hari saksi temennya selalu main ML di sini. Saksinya om-omnya banyak. Banyak. Bukan pernah minum-minuman keras? Enggak. Tidak. Atau ikut geng motor? Karena Enggak. Kalau dulu ya. Kalau dulu gini, Dulu. dia otomotif. Otomotif Dia ya. Saya punya bengkel. Ya wajar dia, Otomotif. alkestis Dia motor. ngotek motor wajar. Motor, ya. Karena kita punya bengkel gitu. Jadi yang paling buat ibu ini sebagai ibunya yang melahirkan Vino, apa yang paling terasa mengganjal sekali sampai saat ini? Saya ingin tolonglah pihak Polda, kepolisian untuk perintis ini, tolong dipertanyakan, harus benar-benar terbuka lah. Terbuka apa yang terjadi di situ, terbuka, harus jujur gitu saya inginnya. Ada kecurigaan dari ibu? Kecurigaan pasti ada. Apa yang ibu curigai? Apa yang dilakukan perintis sampai anak saya nyemplung begitu, Ya. sampai pada ketakutan. Karena- Apa yang dilakukan dia, gitu loh. Harusnya kan tidak begitu. Harusnya tegur baik-baik, datang baik-baik, bawa, kan gitu, dibina. Harusnya kan begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana dan juga Ibu Melinda. Sekali lagi kami turut berduka atas apa yang... Ya, saya minta doanya supaya anak saya diterima masuk surga. Udah itu aja. Memang dia anak yang baik banget. Terima kasih banyak ya Ibu Melinda, Pak Maulana sudah berkenan untuk kami wawancarai. Sudah mudah-mudahan selalu dikuatkan. Amin. Ibu, Bapak dan keluarga semua. Terima kasih. Terus apa yang Bapak lihat waktu Bapak menyusul ke sini? Banyak suara rame gitu, suara rame anggota atau apa nggak tahu gitu kan, karena gelap itu kan. Oh, Bapak nggak lihat tapi Bapak dengar suara ramai. Iya. Oke. Ada yang berteriak atau apa? Saya rasa enggak, cuman hanya itu cuman apa saya temen itu. Di sini adalah lokasi di mana 7 jenazah itu ditemukan. Sebenarnya seperti apa sih kondisi sungai ini dan juga apa yang terjadi pada Sabtu dini hari, karena kabarnya ada yang ikut menolong polisi menyelamatkan mereka yang tercebur ke sungai pada Sabtu dini hari itu. Saya akan temui warga di sini. Sudah ada 2 warga, ada Pak Ono security yang menolong dan juga ada Pak Eko penjaga sungai di sini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Ono ya. Pak Ono. Di sini juga ada Pak Eko Santoso. Pak Eko ini adalah penjaga sungai ya Pak ya. Relawan penjaga sungai yang memantau. Penjaga sungai memantau TMA. Kali Bekasi ini. Saya ke Pak Ono dulu. Pak, hari Sabtu dini hari Bapak berjaga di pos. Siap, berjaga. Iya, Bu. Kabarnya Bapak lihat ada remaja lewat basah tuh. Iya. Itu sekitar jam berapa tuh Pak? Itu sekitar saya habis
keliling lingkar wilayah itu antara jam 3 mungkin dia kurang lebihnya jam 3 lewat lah. Jam 3 lewat? Ya. Sendiri dia? Itu bergerombol. Bergerombol? Gitu. Berapa orang? Sekitar kurang lebihnya 15 lah. Basah atau kering badannya? Kelihatannya sih basah, itu ada yang pakai celana pendek, ada yang panjang, ada yang pakai jaket, rata-rata berpakaian hitam. Pakaian hitam. Ada yang mengikuti mereka nggak Pak? Polisi atau apa? Nggak ada. Setelah itu ada polisi yang datang ke Bapak yang minta tolong ada yang tenggelam katanya? Oh enggak, minta tolong jalan yang ke kali lewat mana Pak? Lewat mana Pak gitu kan. Pas setengah kemudian baru saya menyusul ke sini lah. Ke sini? Ya. Terus apa yang Bapak lihat waktu Bapak menyusul ke sini? Melihat ini semuanya di seberang sana itu udah seberang situ ya Pak? Ya, karena itu gelap, udah banyak suara rame gitu, suara rame apa anggota atau apa nggak tahu gitu kan, karena gelap itu kan. Oh, Bapak nggak lihat tapi Bapak dengar suara ramai. Ya. Oke. Ada yang berteriak atau apa? Saya rasa enggak, cuman apa saya dengar itu apa itu tuh kayaknya yang minta tolong itu kan. Oh. Saya naik ke tanggul, saya dengerin aja kan, itu kan dengerin terus katanya ada yang teriak lagi. Oh ini ada tuh yang apa tuh pisang tuh apa di pinggir kali di pinggir tuh pinggir pisang ya. Airnya tinggi nggak waktu itu Pak? Standar ya. Pak Eko, kalau sungai ini standar airnya normal itu segimana? Apakah sedada, sepinggang atau gimana? Kalau kontur Kali Bekasi itu ada yang sepinggang, ada segini, ada yang lebih dalam. Oke, kalau anggaplah titiknya di dekat bedeng itu, belakang bedeng itu segimana itu Pak? Pak itu dalam. Situ dalam. Dalamnya bisa 2 meter lebih. Bisa 2 meter lebih. Oh, nah waktu itu Pak yang Bapak dengar, oh itu ada tuh di pinggir sungai itu di sebelah mana? Yang di sini atau di sana? Ada posisi di belakang Masjid Al-Ikhlas itu. Di belakang masjid ini? Kebetulan di posisi pemantau air. Oh, pas belakang pemantau air. Ya. Di mana sih itu Pak? Kita boleh nggak ke sana? Boleh. Sebelah mana? Ayo Boleh. kita ke sana ya. Oh, sana lihat dulu. ya. Oke, jadi waktu itu di mana Pak? Di situ? No, pas pojokan situ. Di pojokan situ. Itu udah ada 3-4 orang lah di situ kan. Itu dari 3-4 orang itu siapa? Polisi? Itu jadinya ada polisi, ada warga, ada anggota saya di situ. Saya lihat keadaan nggak sadar gitu. Bang geletak berterentang sambil kayak nggak sadar tuh. Ngapa-ngapain saya? Ditanya pun juga nggak jawab. Nggak jawab. Itu setelah itu saya putuskan. Udah kalau begitu angkat yang tempat orang dah. Dibawa kemana? Masjid. Ini masjid ya. Dari sini kan. Anak itu digendong. Yang gendong siapa? Bagus. Oh, anak buah Bapak yang anak gendong. buahnya ya. Itu dikawal map polisi. Polisi itu. Setelah dia sadar, dibawa sama polisi atau gimana? Dibawa ke sana di pos saya di jalan raya itu. Anak itu dibawa ke pos Bapak? Iya. Dibawa kemana setelah itu Bapak nggak tahu juga? Bawa kemana Pak katanya? TKP gitu. Ke TKP kata polisi gitu? Ya TKP itu kan. Pos jaga ini Pak, selalu dijaga 24 jam atau tidak? Kalau pos jaga, dijaganya kalau ada informasi dari Hulu Cilengsi atau Cikeas. Hari Sabtu itu? Nggak ada informasi. Nggak ada informasi? Nggak ada informasi, berarti normal di hulunya. Berarti Bapak nggak jaga waktu itu? Nggak jaga, iya. Oke. Ini kan ada lampu nih Pak? Iya. Ini ada lampu. Betul, lampu. Terus kemudian itu lampu ya Pak? Lampu sorot ya itu lampu. Lampu sorot. Itu selalu difungsikan atau tidak? Enggak. Enggak? Nah, kalau pas ada kiriman air itu baru saya nyalakan karena saya harus baca ini telemetri. Oh, untuk melihat ini. Nah, dan tidak ada CCTV ya Pak sekitar sini? Ada CCTV, tapi untuk mantau khusus telemetri, tidak arah ke sana. Tidak mengarah ke sana ya? Kalau gini, untuk telemetri. Hanya melihat ini saja CCTV-nya aja. Pak, ini tuh kalau orang jatuh misal di situ tuh Pak ya, orang jatuh. Itu kemungkinan akan dibawa arus dan di pusaran situ Pak? Oh, dia jatuh cuma terblok, mungkin enggak. Ini kan yang saya tahu katanya
menjatuhkan diri pengen lari. Nah, kemungkinan begitu lari salah ngambil jalur kali dia. Jadi itu yang bikin mereka ke bawah? Mereka ke bawah itu. Kalau misal, ini nih kan ada pertemuan arus nih Pak. Ya. Di dalam situ itu dalam ya Pak ya? Dalam. Karena saya tahu pertama waktu dulu kan ada haretan nih. Orang penduduk kasih sini, ada penyeberangan kali pakai perahu. Saya bilang, Pak Eko, hati-hati yang di tengah ya. Kenapa Bang? Dalam. Kalau di sana sekitar 2 meter, ini di sini nih mungkin lebih dari 10 meter. Iya, karena kan itu di putarannya. Nggak boleh kayak bikin kue itu, kita pakai blender itu. Iya. Yang di tengah itu kan di dalam. Yang pinggirnya nyiprat gitu kan. Sepanjang Bapak bertugas di sini nih Pak, sepanjang ini kan sebenarnya ngelihat dari sini ke situ itu kelihatan gitu ya Pak. Iya. Remaja-remaja suka ngumpul di situ nggak Pak? Nggak pernah lihat saya. Nggak pernah lihat. Nah, sementara waktu ada warung masih jalan nggak ngelihat remaja ngumpul. Jadi baru kali ini nih kedengaran. Baru gini. Pak Ono juga baru kali ini dengar. Iya. Kejadian. Bukan kedengaran, kejadian ini. Iya, kejadian. Baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Ono sudah berbagi informasi Pak. Pas sudah pada anak orang-orang pada nyebur tuh, woi mati itu, terbalik gitu kan. Pas sudah sampai seberang dia ngomong, gua tembak. Inilah tempat para remaja itu saudara berkumpul pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 3 pagi. Ini depan saya ini adalah jalan besar di mana tidak ada rumah warga di sekitar sini. Kalau di depan ini semua adalah area pabrik. Jadi dari pintu atau gerbang masuk ke area ini saudara itu dipenuhi dengan pabrik-pabrik dan juga pergudangan. Kalau lurus ke arah sana itu adalah jalan buntu. Jadi jalan buntu di sana. Kita lihat ke belakang. Seperti ini nampak belakangnya saudara. Itu ada pos penjaga sungai dan penemuan jenazah itu di sekitaran sana. Ini ada pertemuan air, ada pertemuan arus di situ, dan kalau Anda bisa lihat itu nampak ada pusaran yang memang kabarnya kemungkinannya adalah kenapa mereka baru ditemukan pada Minggu pagi, mungkin saja mereka terbawa pusaran di situ yang kemudian dalam ke bawah. Ini tidak ada informasi pasti berapa kedalamannya, tapi ini sekitar 10 meter mungkin, 6 hingga 10 meter. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan satu remaja yang ikut berkumpul pada Jumat malam atau Sabtu dini hari yang di dekat Kali Bekasi itu saudara, dan berhasil selamat pada saat itu. Saya harus menyamarkan identitasnya. Saya sebut saja X ya. Jadi hari itu kamu ikut berkumpul di bedeng dekat Kali Bekasi itu? Iya. Sabtu dini hari? Iya. Jam berapa waktu itu kamu di situ? Di situ dari awal tuh kisaran jam 1-an. Jam 1-an? Iya. Sebelum kamu ada di situ jam 1-an itu kamu kemana? Itu sebelumnya tuh di Cikunir, ngeliwat dulu, makan-makan, merayakan ulang tahun. Oke, siapa yang ulang tahun? Tahu? Nggak tahu, soalnya diajak itu. Oh, siapa yang mengajak? Yang mengajak juga almarhum, meninggal juga di kali itu. Siapa namanya? Muhammad Farhan. Farhan. Berapa orang waktu itu ngeliwat? Ngeliwat tuh rame, kisaran di atas 30-an orang. 30-an orang. Iya. Setelah dari sana?
langsung ke TKP itu kali. TKP itu. Iya. Apa tujuannya pindah ke sana? Nggak tahu, itu nggak ada tujuannya. Berapa motor tuh kamu menuju ke sana? 25-an mungkin. 25 motor. Iya. Berarti sekitar 50 orang. Kalau anggaplah satu motor 2 orang ya. Iya. Nah, sepanjang jalan ngapain? Nggak apa-ngapain. Jalan aja. Jalan aja. Waktu sampai di sana itu ada orang lain di situ atau kalian baru pertama sampai? Itu saya doang pertama-tama, nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain. Ada yang lain datang lagi nggak? Itu pas udah rada lamaan ada orang kedua datang. Oke. Kenal dengan yang baru datang ini? Nggak kenal. Dia datang bawa sajam, langsung ke belakang. Pegang sajam? Iya. Dia langsung ke belakang. Ke langsung belakang warung itu? Iya. Langsung salam-salaman gitu. Dengan kalian? Iya. Ada yang kamu kenal? Nggak ada. Berapa orang mereka itu yang datang ini? Berapa motor? Kalau motor nggak tahu dah. Tapi sekitar berapa orang? Kalau orangan kisaran 15. Terus yang kamu lihat bawa senjata tajam berapa orang? Itu lumayan, kisaran 10 mungkin. Yang megang sajam. Kamu ada rasa takut nggak karena mereka? Itu teman saya langsung ngajakin pulang. Nah, jawaban kamu? Saya belum ngejawab, lamaan dikit polisi langsung datang. Berapa banyak polisinya? Kalau jumlah banyaknya kurang tahu. Tapi perkiraan sih yang kelihatan lampu motor tuh 5 motor. 5 motor. Ada mobil selain motor? Nggak tahu dah. Ketika polisi sampai itu, kalian ngeh nggak polisinya sampai? Itu pas dari jauh tuh, kirain itu masih temen atau gimana kali ya. Itu rame suara motor. Pas udah dekat langsung weng gitu. Langsung pada bubar, kirain kenapa. Ada yang teriak polisi. Oh, teman kalian teriak polisi? Iya. Polisinya nggak ngapa-ngapain, cuma nyampe terus ada yang teriak polisi, terus kalian bubar gitu? Iya. Yang bikin kamu bubar apa? Kamu ikut lari itu apa? Yang pertama sih takut, terus emang ada yang bawa sajam juga. Oh, itu bikin takut ya. Terus kamu lari ke arah mana? Dari warung itu turun ke kiri. Ke kiri, langsung nyebrangin kali. Oke, polisinya ada berteriak kah pada saat sampai itu? Pas di motor tuh nggak ada. Langsung pas dia udah lari tuh udah turun dari motor, baru situ ada. Apa kata polisi? Pas udah pada orang-orang pada nyebur tuh, woi mati itu, terbalik gitu kan. Pas udah sampai seberang dia ngomong, gua tembak lo. Ada suara tembakan nggak kamu dengar waktu itu? Saya nggak dengar suara tembakannya, tapi kalau ngomong gua tembak lo ada. Itu ditujukan ke siapa? Nggak tahu. Oh, cuman kamu mendengar suara itu. Iya. Teringat nggak ada berapa yang terjun ke air atau semuanya terjun ke air untuk kabur? Itu kurang tahu sih. Atau ada yang kamu dengar tenggelam minta tolong? Ada yang minta tolong, suara tolong, itu polisinya langsung bilang, woi mati itu, kayak gitu. Oh, ada yang polisi ikut turun menolong nggak ketika ada yang teriak tolong itu? Itu kurang tahu. Nggak kamu perhatiin? Iya, nggak nengok ke belakang soalnya. Tapi ada polisi yang ikut nyebur ke air nggak? Nggak tahu juga deh. Oh, nggak kamu perhatiin juga? Ini pertama kali kamu ikut dengan si geng-geng motor tadi itu yang ramean itu, atau beberapa kali pernah ketemu dengan mereka? Ya? Iya, pertama kali sama dia. Oh, sebelumnya tidak pernah? Tidak pernah. Oke. Ini tentu jadi pelajaran ya, harus berhati-hati dalam berkawan tentunya. Juga ya meskipun tadi kan tidak ikut, sebenarnya tidak punya senjata tajam, tapi kita tidak pernah tahu siapa yang bergabung. Ini harus hati-hati ke depannya ya. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Ketika polisi mengambil langkah kerja atau langkah tindakan kepolisian, terpikir tidak oleh mereka bahwa langkah yang akan mereka ambil bisa membuka ruang bencana. Apa sesungguhnya upaya mitigasi yang mereka lakukan? Davi pamit ke Mas Sofian atau mungkin ke Pak Tamin? Pamit sama ibu, katanya mau main ke rumah teman, minta uang 7.000, udah itu aja. Tapi Davi apakah punya sepeda motor sendiri?
Sepeda motor ada. Sepeda motor. Sering misalnya ikut dengan ya kalau anak-anak sekarang kan ngumpul-ngumpul motor begitu? Enggak. Jadi kalau dia mah cuma modif-modif doang, tapi enggak kumpul-kumpul, cuma modif motor. Ini baru pertama kali Davi tidak pulang? Iya. Biasanya selalu pulang? Biasanya ya tidur di rumah karena emang cuma bertiga. Kalau pergi paling malam pulang jam berapa Davi? Ya, nggak pernah lewat jam 12, nggak pernah. Selalu di bawah jam 12 ya Pak ya? Pun dikatakan akan tawuran misalnya? Nah, kalau memang dia sudah mengetahui itu akan tawuran juga, saya yakin dia tidak bakal ikut. Itu karena karakternya itu emang penakut. Bapak, keyakinan putra Bapak tidak mungkin tawuran? Enggak mungkin. Iya, itu juga kalau ada bisa diajak tawuran sama temennya, wah nggak bakalnya keluar. Permisi Pak. Pak maaf, saya mau nanya-nanya dari Kompas TV, boleh Pak dikit aja? Bapak di sini nih jaganya 24 jam nggak sih Pak security di sini? Iya. 24 jam. Kalau ini CCTV-nya ngarah ke jalan nggak Pak? Jalan. Ke jalan. Oh berarti kalau ada motor lewat kelihatan ya dari CCTV ini ya? Kelihatan, cuman nggak begitu jelas sih. Oh gitu. Jaraknya agak jauh juga. Oh oke. Boleh nggak sih Pak, misalnya kalau ngelihat pada hari Sabtu yang lalu gitu, ada nggak sih motor lewat rame di sini? Kayaknya udah dilihat. Dilihat sama polisi? Iya. Oh polisi udah ambil ya? Oh, oke. Iya, Polda. Oh Polda. Tapi memang infonya ada orang yang atau remaja-remaja lewat ke situ ada? Infonya ada. Infonya ada memang? Ada yang lewat. Rame? Infonya cuma itu doang, kita kan nggak lihat visual. Karena Bapak berdua nggak lihat ya waktu itu ya? Cuman ada info dari teman bahwa memang ada ya dini hari itu ya? Oke, baik. Ya udah makasih ya Pak ya kalau gitu. Sama-sama Ibu. Sudah ada Bung Reza Indragiri. Bu Reza, terima kasih sudah mau saya ajak ke TKP untuk melihat lokasinya. Kita boleh ke sebelah sini mungkin Bu Reza. Jadi disinilah titik awal. Waktu itu ada anak-anak berkumpul sekitar 60 orang kalau keterangan polisi ya. 60 orang berkumpul di sini, ada 30 sepeda motor, dan saat polisi datang mereka menurut polisi ini kabur, berlarian, mungkin ketakutan, ada kekhawatiran sebagainya, ada sebagian yang melompat ke sungai dan akhirnya ditemukan pada Minggu dini hari. Bu Reza, kalau analisis Anda, apa yang terjadi kala itu anak-anak ini kemudian berlarian, nekat bahkan lompat ke sungai yang waktu itu airnya juga tinggi begitu, dan ini terlihat tenang tapi arusnya deras. Pertanyaan Mbak Niluh tadi bisa kita tinjau dari dua sisi. Dari masyarakat sendiri, artinya dari remaja yang berkumpul di sini pada malam itu, dan juga dari kacamata polisi, tim patroli presisi yang melakukan tugasnya pada malam itu. Kita mulai dari sekelompok remaja itu. Semestinya ya, dengan kedudukan Polri sebagai pelayan, pengabdi, pengayom masyarakat plus penegak hukum, semestinya secara alamiah ketika kita bertemu polisi, berpapasan dengan polisi, dipanggil polisi, kita merasa apa? Semestinya aman, tentram, nyaman. Tapi suka tidak suka, setuju tidak setuju, ada loh orang-orang yang sedemikian takutnya, sangat ekstrim ketakutannya terhadap polisi. Kapiofobia. Mungkin itu yang terjadi dini hari itu. Nah, tidak terlalu kemungkinan secara natural itu pula yang terjadi pada remaja ini. Tambah lagi, ini kan peristiwa ini dikabarkan sekitar jam 3-an tadi dini hari ya. Jam 3-an kondisi orang bagaimana? Capek, tidak bisa berpikir berat, penginderaan juga sudah terbatas. Dengan segala keterbatasan fisiologis dan penginderaan macam itu, apa yang paling sering muncul? Insting ketakutan, kemampuan untuk menakar situasi secara objektif, secara rasional akan turun drastis. Sehingga isunya hanya fight or flight. Lawan atau hybrid lari ketakutan. Sekarang kita tinjau juga dari polisi. Kata kuncinya adalah implicit bias, bias implisit. Oke. Apa itu bias implisit? Begini kurang lebih. Kalau polisi melihat ada sekumpulan orang pada jam segitu
di lingkungan seperti itu, maka polisi akan terdorong untuk melompat jauh sampai pada sebuah simpulan sebentar lagi akan ada bahaya. Dengan demikian, hitung-hitungan di atas kertas masuk akal kalau polisi datang ke sini, tim patroli datang ke sini dengan kewaspadaan ekstra tinggi. Sehingga setiap gerak-gerik, setiap tindak tanduk akan dinilai sebagai ancaman. Berarti kan sebetulnya cara berpikir yang overdosis kan? Betul, itu overdosis. Itulah yang namanya bias implisit. Anda menduga itu terjadi di sini? Secara keilmuan, ini merupakan satu kemungkinan tentang kondisi psikologis yang mewarnai alam berpikir anggota kepolisian yang datang ke tempat ini. Bung Reza, 7 orang meninggal dunia itu bukan angka yang sedikit ya, Bung Reza. Itu angka yang luar biasa. Apa kelalaian terjadi di situ pada saat polisi melakukan proses pembubaran di sini? Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama, ketika polisi mengambil langkah kerja atau langkah tindakan kepolisian, terpikir tidak oleh mereka bahwa langkah yang akan mereka ambil bisa membuka ruang bencana. Apa itu? Medannya seperti ini. Kemungkinan remaja itu panik, kemungkinan mereka gelap mata sehingga melompat, itu semestinya masuk dalam kalkulasi polisi. Yang disusul pertanyaan kedua, kalau sudah terpikir oleh mereka, apa sesungguhnya upaya mitigasi yang mereka lakukan? Nah, kalau dari pihak tim presisi Polri tidak berpikir 2-3 langkah ke depan terkait dengan adakah kemungkinan langkah kerja kita ini akan membuka ruang bencana, ditambah lagi kalau ternyata mereka tidak melakukan mitigasi bencana, maka menurut saya persoalan di sini. Pencegahan aksi tawuran remaja itu kan sebenarnya diharapkan lebih preventif. Polisi juga mengatakan sudah bekerja sama dengan sekolah dan sebagainya, tapi cenderung kita lihat lebih kepada agresif ya polisi ketika melakukan pencegahan tawuran. Langkah-langkah represif begitu, Bung Reza, cukup efektif untuk menekan tawuran atau kenakalan remaja? Kalau kita ingin bicara tentang efektivitas untuk menekan pidana, maka sesungguhnya isunya bukan hanya preventif dan represif. Ada 4-5 area yang secara simultan, secara terpadu harus dikelola. Mulai dari preemptif. Preemptif itu peran polisi sangat sedikit, Bang. Preemptif itu ya tugas kita ini. Media, masyarakat, guru, orang tua itu preemptif. Naik sedikit ke preventif. Peran polisi mulai naik di situ. Jadi kalau peran polisinya naik, peran masyarakatnya turun. Preemptif, peran masyarakat yang tinggi, peran polisinya rendah. Kalau preventif mulai naik lagi polisi, berarti masyarakat turun. Kalau represif, kebalikannya. Peran masyarakat turun, peran polisi yang dominan. Demikian pula kalau sudah bicara tentang rehabilitatif dan reintegratif. Ini bukan lagi tugas polisi, tapi tugas otoritas penegakan hukum yang lain. Yaitu pemasyarakatan. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kalau 4 area atau 4 dimensi ini terkelola secara simultan, maka masalah tawuran bisa ditekan. Itu yang penting kalau mau menekan angka tawuran. Betul. Jadi kita harus fair. Kita juga tidak bisa menyerahkan semuanya kepada polisi, tidak mungkin. 5 dimensi tadi yang dominan polisi sesungguhnya ada di represif. Baik, Bung Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Bung Reza. Terima kasih, Mbak Niluh. Tapi dicocokkan sama dengan korban ya. Penanganan kasus ini harus terbuka, transparan, dan objektif. Tapi dicocokkan sama dengan korban ya. Penanganan kasus ini harus terbuka, transparan, dan objektif. Temuan 7 mayat remaja di Kali Bekasi 22 September lalu menambah catatan kelam kasus remaja tewas diduga akibat takut patroli polisi. Sebelumnya, 9 Juni 2024, kasus serupa juga menimpa Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Padang, Sumatera Barat.
Afif sebelumnya diduga meninggal karena dianiaya polisi. Dia dituduh sebagai pelaku tawuran. Namun 25 September 2024, hasil ekshumasi dan otopsi Afif menunjukkan Afif tewas akibat terjatuh dari ketinggian, bukan karena dianiaya. Tidak sesuai yang saya harapkan, karena dokter Ade tidak menjelaskan secara utuh apa yang terjadi pada tubuh anak saya. Saya sudah koordinasi konfirmasi dengan dokter forensik, memang orang yang sudah mati, yang sudah lebih dari sudah 9 jam itu memang muncullah lebam-lebam mayat. Pembubaran massa yang dilakukan polisi saat tawuran tidak jarang membuat remaja ketakutan hingga timbulkan korban luka atau korban jiwa. Padahal ada aturan yang harus dipatuhi aparat dalam penanganan aksi tawuran remaja. Dalam menangani aksi tawuran misalnya, polisi harus utamakan langkah humanis terlebih dahulu, yaitu himbauan dan perintah lisan. Jika tak mumpuni, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kendali tangan kosong, seperti kuncian tangan yang kecil timbulkan cedera, lalu tahapan kendali tangan kosong keras, seperti tendangan yang melumpuhkan. Kemudian tahapan kendali senjata tumpul jika terjadi perlawanan oleh pelaku, dan yang terakhir kendali senjata api menjadi tahapan terakhir jika dirasa telah membahayakan masyarakat atau gangguan nyata. Nyata di lapangan, prosedur ini kadang tidak dijalankan dengan semestinya. Jadi bagaimana anggota menafsirkan dan menilai di kondisi di lapangan itu sangat menentukan apakah dia akan menggunakan kendali tangan kosong, kendali senjata tajam, kendali senjata peringatan. Nah, kalau memang ada pelanggaran, kami yakin Propam tidak akan segan-segan memberikan sanksi. Namun tanggung jawab mencegah aksi kenakalan remaja tidak hanya ditimpakan ke kepolisian sebagai penegak hukum saja. Keluarga dan masyarakat sekitar juga harus aktif dan bekerja sama mengawasi lingkungan dan segala aktivitas remaja. Kita seringkali terlalu sibuk sama diri kita ya, terus kita sampai lupa bahwa anak-anak ini kalau kesepian, isengnya tuh bisa kemana-mana. Jadi nyambunglah sama anak. Monitor anaknya, termasuk anak orang, kita jagain. Jadi kerjasama sama orang tua lain, kerjasama dengan masyarakat di sekitar situ. Usia remaja memang kerap jadi masa pembuktian diri. Aktualisasi diri yang tanpa pengawasan orang tua tak jarang menyeret mereka pada pergaulan yang tak terbatas. Peran orang tua jadi kunci. Demikian pula sekolah hingga penegak hukum. Bijak dalam menghadapi kenakalan remaja haruslah jadi kesadaran bersama. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.